Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Listrik Kusuka. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang return nilai pengembalian. Agar tidak terjadi banyak pengulangan dengan coding yang sama, itu menggunakan return. Tapi return ini ada nilai kembaliannya. Nah, maksudnya nilai kembaliannya apa? Kita lihat langsung saja ya. Kita buat library-nya, include stdio.h intmain return 0. Nah, jadi untuk membuat return, membuat nilai kembalian, returnnya sama aja ya sebenarnya dengan return ini nih. Nilai return ini juga termasuk ke dalam nilai pengembalian. Kita menginisialisasi atau mendeklarasikan nilai kembalian itu di luar intmain atau di atasnya intmain, bisa juga di bawahnya intmain. Tapi kali ini kita pakainya di atasnya intmain ya. Jadi contohnya saya misalkan begini. Nah, kita tulis dulu deh. Saya ingin membuat rumus untuk mencari luas persegi panjang. Karena luas persegi panjang itu butuhnya panjang dan lebar dua variabel, maka kita buat dua buah variabel tersebut. int panjang dan int lebar. Nah, terus satu lagi terakhir int hasil. Maka rumus untuk persegi panjang hasil itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, ini gimana caranya? Kita ingin membuat sebuah nilai pengulangan dengan isinya itu rumus dari luas persegi panjang. Kita buat di sini intmain, bukan intmain, int. Karena persegi panjang kita inginnya nilai panjang dan lebarnya itu bilangan bulat, maka inisialisasi awalnya itu int. Terus kita tentukan namanya apa. Contohnya int persegi underscore panjang. Di dalam persegi panjang, kita dalam luas persegi panjang, kita membutuhkan dua variabel. Variabelnya itu apa saja? int panjang dan int lebar. Oke. Nah, satu lagi int hasil. Nah, lalu kita buat hasil itu sama dengan panjang dikali lebar, titik koma. Lalu jangan lupa, karena ini nilai pengembalian, tulis return apa yang ingin dikembalikan, nilai dari hasil. Nilai dari akhirnya, dari hasilnya ini yang akan dikembalikan atau akan dikeluarkan oleh program ini. Nah, kita lihat berarti ini bisa kita hapus. Nah, kita lihat ya, kenapa di sini int panjang, int lebarnya ada di dalam kurung buka dan kurung tutup, sedangkan int hasilnya di dalam kurung kurawalnya. Jadi, yang ada di dalam ini itu adalah nilai yang akan diinputkan secara manual. Jadi int panjang dan int lebar ini adalah nilai atau integer yang akan diinputkan secara manual. Sedangkan hasil itu integernya tidak diinputkan tetapi diproses. Maka int hasil itu ditaruhnya di dalam kurung buka sampai kurung tutup ini. Dalam contoh kasus ini. Nah, kita lanjut. Misalkan kita berarti kalau ingin mengambil data panjang dan lebar dari konsol,
Berarti kita harus menampilkan ke konsol nilainya. Wah, variabelnya printf. Maksud saya variabelnya. Misalkan printf di sini kita tuliskan masukkan nilai panjang. Oke. Lalu nilai panjangnya ini yang nanti akan keluar di konsol ini, tulisan di antara kutip dua ini, nilainya kita taruh di scanf. Scanf persen. Nah, dia kan butuh variabel panjang dan variabel lebar. Maka di int main kita akan tulis int x, oke, int y. Nah, scanf yang panjang itu akan disimpan di dalam variabel x, sedangkan yang pendek akan disimpan di variabel y. Nilai pendek lebar. Nilai lebar itu dimasukkan di variabel y. Jadi ini kan printf fungsinya menampilkan sesuatu ke layar. Maka akan ditampilkan di layar. Masukkan nilai panjang. Umpama kita masukkan 5. Maka akan angka 5 ini akan disimpan di dalam alamat x. Terus masukkan nilai lebar. Itu tulis 4. Maka angka 4 ini akan disimpan di variabel y, di alamat y. Lalu kita munculkan hasilnya. Printf luas dari persegi panjang adalah %d, kita tuliskan yang ada di int ini. Nah, cara memanggil program yang di atas ini itu kita tinggal copy paste yang ada ini nih ya, dari judulnya persegi panjang sampai kurung tutup. Tinggal kita copy paste. Nah, karena di sini kita panjangnya itu menggunakan x dan lebarnya itu menggunakan y, maka di sini int panjangnya kita ganti dengan x, int y-nya, int lebarnya kita ganti dengan y. Oke, kita coba masukkan nilai panjang 5, nilai lebar 4. Luas dari persegi adalah 25 kali 4, 20. Paham ya? Nah, jadi ini itu inisialisasi awal dari return atau nilai pengembalian. Apa nilai yang ingin dikembalikan atau dikeluarkan? Nilai dari si hasil. Maka %d yang ini nih, yang di line 18, %d yang ini adalah %d punyanya si ini. Apa yang dikeluarkan dari si ini? Yang dikeluarkan dari si ini adalah hasil, karena yang di return-nya itu nilai dari hasil. Maka ini itu nilainya adalah hasil. Jadi kurang lebih begini ya, kalau secara urutan. Setelah kan dia program itu kan dari atas ke bawah membacanya. Tetapi ingat, program itu pertama kali akan mencari int main atau gerbang pembukanya. Akan mencari int main atau gerbang pembukanya. Nah, terus dicari sama program, oh ini ketemu nih int main, maka program setelah include dia akan mencari int main gerbang, terus dilihat di sini ada dua inisialisasi atau deklarasi variabel, yaitu x sebagai bilangan bulat integer, y sebagai bilangan bulat integer. Setelah itu biasa ya, printf scanf. Nah, masuk ke perintah line 18. Printf akan ditampilkan nih, luas dari persegi panjang adalah %d, ada fungsi. Nah, ini ada sebuah fungsi pengembalian persegi panjang. Fungsi pengembalian persegi panjang. Maka program akan mencari apa maksud dari fungsi pengembalian persegi panjang. Ternyata di sini dipanggil terdapat persegi panjang, fungsi sebuah persegi panjang x, y di sini tertulisnya. Maka
X ini akan menggantikan nilai dari ini, sedangkan Y itu akan menggantikan nilai dari ini. Nah, paham ya? Jadi X menggantikan panjangnya, Y itu menggantikan lebarnya. Terus di dalam fungsi ini terdapat proses. Apa prosesnya? Prosesnya itu panjang kali lebar. Dalam bentuk akhirnya itu hasil. Maka yang dikembalikan atau yang ingin dimunculkan pengganti dari fungsi ini itu nilainya nilai si hasil. Makanya persen D yang ini itu adalah persen D dari si hasil. Oke, semoga kalian paham ya. Jadi ini fungsinya agar di program ini kita tidak perlu menuliskan ini lagi. Terus kalau kalian ingin persegi panjang kedua, masukkan lebar dan panjangnya, nggak perlu nulis rumus ini lagi. Dicukup dengan fungsi ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.